Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal yang kali ini akan kita bahas, yaitu tentang soal CPNS tahun 2023 tentang wawasan kebangsaan. Yang spesifik akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang pilar negara. Baik, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya lebih luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Baik, langsung saja kita masuk ke latihan soal yang pertama. Soal nomor 1. Pancasila sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia, yakni sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Hal tersebut merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Jiwa bangsa Indonesia, B. Kepribadian bangsa Indonesia, C. Pandangan hidup bangsa, D. Perjanjian luhur, E. Sumber hukum. Baik, kita lihat kata kuncinya dari soal ini bahwa Pancasila sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Artinya, maksudnya itu jauh sebelum adanya NKRI ya. Berdiri, maksudnya jauh sebelum NKRI berdiri, sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, yakni sudah ada sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Artinya, ketika sudah ada dalam waktu yang lama, maka dia sudah menjadi jati diri dan jiwa ya, sudah menjadi jiwa, sudah mendarah daging dalam bangsa atau masyarakat Indonesia, dalam bangsa Indonesia, yang kemudian disahkan ketika NKRI berdiri. Baik, maka dengan penjelasan itu, untuk soal nomor 1 ini kita lebih condong kepada A ya teman-teman, yaitu pengertian Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kita tandai dulu. Sekarang kita lihat penjelasannya. Baik, Pancasila sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia, yakni sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit, merupakan pengertian Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Baik, maka dengan demikian soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, seperti yang tadi sudah kita bahas. Baik, kita lanjut ke latihan soal yang nomor 2. Pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu pada standar nilai Pancasila. Adalah maksud dari A. Pancasila sebagai dasar negara, B. Pancasila sebagai ideologi terbuka, C. Pancasila sebagai ideologi tertutup, D. Pancasila sebagai nilai instrumental, dan E. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Kita lihat kata kuncinya di sini ada pembangunan dilaksanakan. Berarti ketika melaksanakan pembangunan itu harus mengacu atau sesuai dengan nilai Pancasila. Maka di sini sudah bisa kita simpulkan untuk Pancasila sebagai dasar negara ini bukan ideologi terbuka, juga bukan tertutup, apalagi nilai instrumental juga bukan. Kita lebih condong kepada Pancasila sebagai paradigma pembangunan, bahwa dalam melakukan pembangunan bangsa Indonesia harus mengacu pada nilai Pancasila. Kita lihat penjelasannya. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila ini secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan Indonesia. Maka pembangunan yang dilaksanakan di berbagai bidang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang mengacu pada standar nilai Pancasila merupakan maksud dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Baik, ini seperti yang tadi sudah kita bahas. Maka dengan demikian untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah E ya teman-teman. Pancasila sebagai paradigma pembangunan.
Baik, kita lanjut ke latihan soal nomor 3. Soal nomor 3, membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa A. Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri, B. Dalam pergaulan tidak boleh membeda-bedakan suku, C. Keanekaragaman tidak mungkin dipersatukan, E. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan, dan tadi D ya, E yang terakhir, kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain. Baik, kita lihat kata kuncinya. Di sini ada membina atau artinya kita menjaga ya. Kita menjaga persatuan dan kesatuan. Ini berarti konteksnya kompleks ya, persatuan dan kesatuan bangsa. Ini dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana maknanya adalah berbagai macam beraneka ragam tapi tetap satu ya. Di sini beraneka ragam maknanya adalah banyak suku ya, banyak bahasa, banyak budaya ya, yang basisnya adalah daerah biasanya ya. Basisnya adalah daerah A, budayanya A, daerah B, budayanya B, daerah C, budayanya C. Nah, dalam konteks yang beraneka ragam ini, kita harus menjaga agar bangsa dan negara kita atau NKRI tetap utuh ya. Tetap utuh, maka dia konteks maknanya harusnya lebih kompleks. Kita bahas atau kita lihat satu persatu pilihannya. Untuk yang A, dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri, ini tidak kita ambil. B, dalam pergaulan tidak boleh membeda-bedakan suku, kita tandai dulu. C, keanekaragaman tidak mungkin dipersatukan, tidak kita ambil. D, kebudayaan daerah terus dilestarikan, ini kita tandai dulu. E, kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain, ini tidak kita ambil. Nah, berarti kita jatuh pada B atau D. Kalau lihat dalam penjelasannya, karena sifatnya lebih kompleks dan tidak individual, maka untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia di tengah-tengah banyaknya suku, banyaknya bahasa, banyaknya budaya yang berbasis daerah atau kedaerahan, maka kebudayaan daerah itu harus tetap dilestarikan. Tidak ada budaya yang lebih dominan atau lebih dirasa lebih tinggi daripada budaya yang lain atau tidak saling merendahkan gitu ya. Masing-masing harus dilestarikan. Maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 3 ini dalam rangka membina persatuan dan kesatuan yang dihubungkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, maka jawaban yang tepat adalah D, teman-teman. Yaitu kebudayaan daerah harus terus dilestarikan. Kita lihat penjelasannya. Dalam NKRI terdapat pemerintah daerah yang pemerintah daerah tersebut muncul dilatar belakangi oleh adanya kehendak untuk menampung semangat otonomi, yaitu otonomi daerah ya, dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Sehingga otonomi atau yang dimaksud dengan kebudayaan daerah ini yang dijaga masing-masing daerah merupakan solusi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena di sana tidak ada yang merasa lebih dominan, lebih tinggi dibanding budaya atau daerah yang lain. Baik, maka dengan demikian jawabannya adalah D ya teman-teman, sudah kita bahas sekilas tadi. Baik, soal nomor 3 ini merupakan soal yang terakhir pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf sudah lama nggak update video karena baru latsar ya teman-teman. Baik, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan share video ini kepada teman-teman yang lain. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Saya Ardian, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.